Di sekolah kita belajar bersama, menjadi pribadi penuh makna. Dengan semangat Pancasila di hati, membangun karakter penuh bakti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Surya. Gimana kabarnya hari ini? Wow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Surya, terima kasih. Nah Pak Surya, kemarin kan saya sudah menyampaikan bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi gitu kan ya di kelas Pak Surya gitu kan. Nah sekarang saya sebelum melaksanakan kegiatan supervisi, saya akan menjelaskan dulu tahapan dari supervisi ini gitu kan ya, yang akan kita lakukan nanti gitu kan ya. Nah yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiganya adalah pasca observasi. Nah kemudian di mana saya mengharapkan kita bisa melakukan tahapan pra-observasi ini gitu kan sama-sama di siang hari ini. Kemudian saya juga bisa mendapatkan sesuatu gambaran atau bisa saling diskusi aja nih ya Pak Uye ya gitu kan. Terkait kesiapan-kesiapan Pak Surya yang akan saya observasi di dalam kelas Pak Surya gitu kan ya. Apa saja pelaksanaannya seperti apa nantinya, biar nanti kita bisa observasinya bakalan berjalan dengan lancar. Kemudian tidak ada hambatan dan juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Surya sendiri dalam kegiatan akademik. Nah, jadi dari segi pengetahuan, dari segi pengalaman Pak Surya, persiapan juga dalam proses pembelajaran ya Pak Surya ya. Nah, sebelum untuk membuka percakapan kita nih di siang hari ini, kalau boleh saya tahu harapan apa nih Pak Surya dalam kegiatan supervisi yang akan kita lakukan sekarang? Oke, iya Bu, saya senang sekali Bu, saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga bisa senang di supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya akan lakukan Bu. Oke, baik. Jadi tujuan kita siang hari ini yaitu untuk berdiskusi ya Pak Surya ya, terkait persiapan Pak Surya melaksanakan pembelajaran di kelas. Nanti saya akan melaksanakan supervisi untuk hal itu nantinya. Nah kalau gitu, kalau boleh saya tahu nih Pak Uye, akan menyampaikan materi apa dalam kegiatan nanti di pembelajaran? Saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang mengenal norma, hak, dan kewajiban Bu. Jadi nanti kami akan belajar tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban. Itu rencananya. Berarti pelajaran pendidikan Pancasila ya Pak Surya? Oh baiklah. Jadi terkait materi tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban ini, tentu Pak Surya memiliki tujuan pembelajarannya nih ya Pak Uye ya, yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Rencananya nanti siswa saya akan diberikan kegiatan membaca dan praktik. Mereka akan mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban warga negara dan menunjukkan contoh-contohnya Bu. Oh oke, luar biasa Pak Surya. Jadi anak-anak biar tahu ya norma-norma yang ada di sekitar kita seperti itu. Baik Pak Uye, itu tujuan pembelajaran yang luar biasa. Nah kira-kira area apa nih yang mau dikembangkan? Iya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran yang pertama itu kan membaca ya Bu ya. Nah di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan.
Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini, Bu. Oke, siap. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus yang kedua, dalam tujuan yang tadi itu melakukan pengamatan, nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Rencananya dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dengan diskusi kelompok. Wow, luar biasa. Berarti ada kolaborasi, kerjasama antar temannya gitu ya, Pak Uye ya. Jadi area yang ingin dikembangkan oleh Pak Surya itu yang pertama itu meningkatkan literasi siswanya, luar biasa itu Pak Surya. Kita memang butuh yang namanya literasi, apalagi pemahaman peserta didik dalam memahami bacaan itu luar biasa Pak Surya. Kemudian yang kedua yang saya tangkap itu adalah agar anak bisa berkolaborasi dan saling berdiskusi antar kelompok atau antar temannya gitu ya. Luar biasa sekali Pak Surya. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu lagi nih, apa-apa aja sih yang sudah dipersiapkan Pak Surya untuk supervisi yang akan dilakukan? Seperti ini Bu, ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya sudah membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE luar biasa. dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu beri bimbingan kemarin, gitu kan, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP. Selain RPP ini juga Bu, saya menyusun LKPD yang saya buat di dalam keempat kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Bu, mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan media yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya ada keempat kelompok yang akan saya gunakan untuk menilai mereka, Bu. Pada saat bekerja nanti, sama nanti ketika proses pembelajaran berlangsung. Luar biasa Pak Surya. Alhamdulillah. Berarti sudah mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sama sosial emosionalnya juga ya. Wow, luar biasa Pak Surya, sudah sangat lengkap perlengkapan persiapan buat nanti. Alhamdulillah. Nah, sekarang apa sih strategi yang digunakan di RPP Pak Surya ini dalam pembelajaran nantinya? Nah, ya, jadi strategi ini Bu, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa yang saya ini gaya belajarnya berbeda-beda. Jadi siswa yang ada minatnya auditori, visual, audiovisual, dan juga kinestetik mungkin Bu. Seperti itu. Nah, dengan asesmen awal ini saya memberikan bentuk pembelajarannya berbeda-beda Bu. Misalnya, kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar-gambar dan kartu-kartu. Setelah itu untuk yang kelompok auditori ini saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengamati dan dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran tersebut. Sedangkan untuk kelompok kinestetik dapat menggali, sedangkan untuk kelompok kinestetik ini karena mereka ini aktifnya yang luar biasa ya Bu ya, mereka dapat menggali, melakukan suatu praktek langsung bagaimana perpindahan, bagaimana materi tersebut ya Bu ya. Berarti strateginya anak itu bakalan diberikan pemahaman materinya, pembelajarannya yang berbeda-beda sesuai kemampuan minatnya gitu kan, dengan materi norma-norma ini gitu kan ya. Luar biasa sekali Pak Surya. Nah, jadi Pak Surya ini sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar yang berbeda-beda yang tadi Pak Surya jelaskan. Sudah luar biasa sekali ya Pak Surya ya. Semoga pembelajarannya akan lebih bermakna kepada siswa, berdampak lebih baik. Nah, setelah saya mendengarkan nih Pak Surya persiapan-persiapan yang dilakukan, sampai saat ini ada nggak gitu kan media atau alat peraga sesuatu yang bisa digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Terus kapan nih kita bakalan bertemu dan saya bisa mengamati proses pembelajaran Pak Surya?
Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini Bu, mungkin akan dilaksanakan minggu ini, tepatnya mungkin antara hari Selasa atau hari Rabu Bu, yang akan saya lakukan untuk pembelajaran tersebut. Nah, saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran besok, seperti model strategi pembelajaran juga, metode pembelajaran akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok Bu. Jadi kemungkinan untuk alat peraga yang tadi Ibu tanyakan, insya Allah sudah disiapkan. Dipersiapkan, oke. Baik Pak Surya, jadi kita antara hari Selasa atau Rabu ya Pak Surya, kita bakalan bertemu, nanti pastikan kembali kalau sudah siap, tinggal kabarin saya gitu kan ya. Dari hal-hal yang sudah kita diskusikan, saya juga melihat hal apa yang terjadi dalam kelas Pak Surya juga gitu kan. Kemudian saya juga bisa melakukan penilaian atau pengamatan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian setelah ini saya akan melakukan observasi, kan ya. Setelah observasi kita bakal berbincang lagi setelah pasca observasi ya, untuk meningkatkan atau kita merefleksikan apa yang Pak Surya praktekkan mengajar. Kemudian kita juga akan bertemu lagi. Nah, kira-kira apa nih yang Pak Surya dapatkan dari hasil percakapan kita sekarang? Wow, luar biasa sekali ya Bu ya, yang saya dapat itu banyak. Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok, seperti model, strategi, dan juga media pembelajaran yang saya tampilkan untuk pembelajaran besok Bu. Jadi itu saya dapat banyak ini saat ini. Alhamdulillah kalau gitu mah, baiklah Pak Surya. Jadi terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga sudah bersedia untuk berbincang-bincang pada siang hari ini dalam kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi di kelas Pak Surya. Saya tidak sabar ketemu nanti. Semoga lancar dan sukses kegiatannya nanti. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus memberikan motivasi kepada yang lain. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Sama-sama. Kita generasi yang kuat, nilai kebajikan yang melekat, menghadapi masalah bijaksana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berbaca doa dulu, enggak, kepada Mas F untuk pembacaan.
siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Tolong sebutkan. Lubna, terus Alesa, siapa lagi? Lubna, Sakit, Alesa, ada yang tahu? Siapa lagi? Udah, hari ini cuma 2, Lubna sama Alesa. Oke. Hari ini kita mau belajar ke bab 3, tapi sebelum itu Pak Surya mengingatkan kemarin pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengamalan sila dalam Pancasila untuk kehidupan sehari-hari. Hari ini kita ke bab 3 yaitu mengenal norma, hak, dan juga apa? Coba lihat. Kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, coba sebelum mulai lihat dulu ke depan. Di depan kita akan belajar tentang bab ketiga. Di sini nanti kita akan belajar tentang hak, norma, dan kewajiban. Perhatikan dulu. Nah, kelihatan semua? Di depan ada gambar yang pertama itu ada gambar tentang apa coba? Ada yang tahu? Ada? Gambar yang paling pertama tuh deh, ada seorang bapak-bapak sedang memberikan apa tuh deh? Oke, memberikan sebuah apa nih? Hadiah ya? Oke, hadiah. Untuk siapa? Anaknya bersikap seperti apa ini? Sedang melakukan apa ini? Salaman. Baik. Apriza, sedangkan yang kedua Apriza, mana Apriza? Ada gambar apa ini Apriza? Ada ibu-ibu hamil, terus tidak dapat tempat duduk sama apa nih? Orang yang kakinya mahal, memiliki kekurangan, dan juga ada yang sehat, anak muda yang duduk. Terus selanjutnya ada pemuka agama dari Hindu, Islam, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu juga ada. Di sini ya, terus ada gambar selanjutnya, ada gambar apa? Penjahat yang ditangkap sama polisi. Kita hari ini mau membahas tentang norma, hak, dan kewajiban. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama buka buku PKN kalian, halaman. Buku paket kalian buka. Yuk dibuka semuanya, kita baca terlebih dahulu apa itu norma dan sebagainya. Halaman 53. Sok mangga dibuka bersama-sama. Yuk dibuka yuk. Coba. Ada keterangan ayo membaca. Kita baca bersama-sama. Sok. Dibaca bersama-sama. Boleh. Yuk. Kalian baca bersama-sama. Yuk lakukan baca bersama-sama. 53. Yuk dibaca bersama-sama. Yuk baca dulu kan. Ayo dibaca, jangan pada diam. Yuk, semuanya melihat ke sini boleh? Yuk kita baca. Yuk. Ayo. Kalian nggak paham maksudnya berdiri dibaca bersama-sama gitu. Lalu kalian diskusikan kalian menemukan apa gitu. Untuk yang sebelah sini juga sama yang laki-laki sok dibaca. Yuk, mangga dibaca. Ini di tengah aja sama kalau ada yang F bisa.
Sudah selesai? Oke. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Oke. Kalian menemukan kata apa itu norma? Ada yang tahu? Kalau yang tahu boleh berdiri. Apa itu arti dari norma? Coba Apriza. Biasanya ini digunakan ketika masyarakat sedang membicarakan Aturan. Oke. Ada yang kurang setuju dengan pendapat dari Apriza? Ya? Apa coba? Ada yang apa? Apa itu norma? Ada yang apa itu norma? Peraturan. Iya, oke. Aturan. Ada yang sama setuju dengan Aden atau dengan Apriza? Oke, baik. Norma adalah sebuah aturan yang ada di masyarakat. Norma dibagi di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Coba kalian buka lagi halaman selanjutnya 54. Baik, ya perhatikan. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima. Norma juga didefinisikan. Norma juga didefinisikan sebagai aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Baik, sebelum kita lanjut membahas, alangkah lebih baik kita semakin cinta ke Indonesia. Semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yuk, perhatikan teksnya. Indonesia kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, seperti ada anak yang saling ketika mendapatkan hadiah baik mau berangkat ataupun pulang sekolah kepada guru orang tua. Ya, nah,
Coba. Terus ada selanjutnya ada pemuka agama dari agama apa ini, Buddha, Kristen, Islam, Katolik, sama Hindu. Dilanjut. Di bawah ada juga orang muda yang memakai gadget dengan asik tidak memperdulikan orang yang lebih membutuhkan, seperti di samping kedua ini ada apa aja nih, coba. Ada ibu hamil sama orang yang memakai kruk sayangnya, atau orang yang lebih membutuhkan kruk. Terus selanjutnya ada apa ya? Penjahat yang ditangkap sama polisi. Baik, perhatikan coba semuanya. Menurut kalian, mana sikap yang memiliki toleransi yang baik dari keempat gambar ini? Yang mana? Gambar yang kedua? Oke, kalau gambar yang ke satu? Iya juga. Gambar ketiga, keempat? Kenapa bisa seperti itu? Coba. Alasannya coba. Hafiz, kenapa Hafiz bisa seperti itu, Hafiz? Menurut Hafiz gambar ke satu baik tidak? Baik, kenapa bisa dikatakan baik? Oke, sekarang biar lebih kalian paham, yuk, di Indonesia ada yang disebut dengan norma. Norma di Indonesia atau di masyarakat kita itu ada 4 norma yang berlaku. Yang pertama norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan yang terakhir norma apa sayang? Apa itu norma agama? Yuk kalian lihat lagi, baca bersama-sama di halaman 50. Berapa tuh? 54. Yuk dibaca bersama-sama, apa itu norma agama. Akan dipimpin oleh Adit dan Ares. Norma agama tolong dibacakan berdiri. Yuk dibaca. Iya. Yuk yang lainnya juga ikut membaca bukunya Mas. Norma agama. Iya. Iya. Jangan kencang saya. Norma agama adalah aturan yang berpedoman bagi para pemilik Oke, untuk kelompok 1 berarti sudah membaca norma agama. Apa yang tadi dibaca saya? Bahwa norma agama itu berasal dari siapa tadi tuh? Dari Tuhan. Gak boleh malu-malu dong, dari Tuhan. Biasanya sanksinya itu langsung atau nanti? Nanti ketika kita mendapatkan apa tuh? Kita mendapatkan sebuah balasan dari Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ada norma kesopanan. Kelompok 2 boleh dibacakan oleh Aska dan Aden. Norma kesopanan. Yuk berdiri saya. Oke, baik. Norma kesopanan itu apa, Ade? Aska? Tentang apa? Tata krama, tingkah laku. Baik. Selanjutnya ada norma kesusilaan yang akan dibacakan oleh kelompok 3 oleh Apriza dan Asila. Tolong baca.
Berdiri sana. Oke, baik. Apa itu norma kesusilaan, Afriza? Tentang baik buruk berdasarkan kejujuran hati nurani. Oke, kita simpan dulu. Selanjutnya kelompok 4, tolong bacakan norma hukum yang akan dibacakan oleh Asmi dan Meli. Belakangnya. Oke, jadi apa itu norma hukum coba? Aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil. Oke, baik. Sudah cukup ya. Jadi keempat norma itu sudah kalian baca. Yuk perhatikan ke layar monitor. Kita baca bersama-sama biar semakin paham. Barangkali tadi yang bacanya suaranya terlalu kecil tidak mendengarkan. Yuk kita bersama-sama baca. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu dari penafsiran kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama ada anjuran, perintah, dan larangan. Selanjutnya, slide selanjutnya ada norma kesopanan. Yuk dibaca bersama-sama. Apa itu norma kesopanan? Yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari, misalnya tata cara makan bersama di meja makan, aturan tentang cara berpakaian, aturan tentang berkata-kata halus atau kasar, dan lain-lain. Selanjutnya ada norma selanjutnya. Norma apa itu? Kesusilaan. Yuk dibaca bersama-sama. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntut seseorang untuk berbuat kebaikan. Contohnya keharusan jujur dalam segala tindakan, peduli pada penderitaan orang lain, tidak sombong atau angkuh. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada norma apa yang terakhir? Norma hukum. Yuk kita baca bersama-sama biar semakin paham. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil seluruh unsur masyarakat. Contohnya mentaati peraturan lalu lintas, larangan melakukan tindakan kejahatan. Jadi sekarang kalian sudah tahu ada 4 norma yang berlaku
berlaku di Indonesia. Yang pertama ada norma apa sayang? Agama, terus kesopanan, kesusilaan, dan norma. Nah, coba kalian lanjut. Yuk baca bersama-sama. Bantu Mr. Sando. Mau apa ya? Jikalau salah satu dari 4 norma kita langgar atau tidak dilaksanakan, apa dampaknya? Menurut kalian, coba diskusikan bersama kelompok kalian. Jika salah satu norma, ada salah satu norma, baik norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum, kalian langgar, apa yang akan terjadi? Ya, ya kira-kira. Yuk, nanti Pak Surya di sini akan membagikan LKPD buat kalian. Tapi sebelum itu perhatikan baik-baik. Di depan ada beberapa gambar ya, sayangnya. Ada gambar apa itu? Nah, coba sebutkan bersama-sama dari ketiga gambar ini mana yang menurut kalian baik? Paling son. Kenapa Aska? Paling bawah? Menolong orang yang pengen menyeberang. Pintar sekali, tepuk tangan dong buat Aska. Wow, membantu orang tua yang hendak menyeberang. Terus yang menurut kalian yang sangat tidak baik? Tawuran. Kenapa Ares? Tawuran itu dikatakan sangat tidak baik, apalagi tawuran pelajar. Hah? Apa itu? Iya, karena sangat berbahaya, bisa sampai menghilangkan nyawa. Dan yang terakhir, yang menurut kalian yang tidak baik. Tadi kan ada yang sangat tidak baik, ada yang tidak baik. Mana yang tidak baik? Apa itu? Makanya Adik sama Citra kan naik motor kayaknya. Iya. Ada anak SD sudah mengendarai sepeda motor. Kenapa dikatakan tidak boleh? Tidak baik. Selain itu, syarat untuk bisa naik motor itu harus punya SIM. Terus apalagi yang dilanggar? Berlapis ya banyak, tidak pakai helm. Apalagi belum punya KTP, apalagi tidak memiliki SIM dan lain-lainnya. Baik, untuk lebih pahamnya, di atas itu mana yang termasuk melanggar norma hukum? Naik motor, kalau yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, 4-4-nya yang mana? Yang tawuran. Kalau yang bawah itu menurut kalian mana yang termasuk ke gambar ketiga nih? Termasuk norma apa? Kesopanan, terus kesusilaan. Apalagi? Hukum masuk tidak? Kira-kira masuk tidak? Ada yang godot, ada yang angguk. Kenapa dikatakan tidak? Menurut kalian orang membantu orang menyeberang di jalan raya itu masuk ke norma hukum nggak? Kalau norma agama sudah pasti, karena membantu orang lain itu diwajibkan sama ajaran agama masing-masing. Apa? Kira-kira masuk nggak ke norma hukum coba? Hafiz kenapa, Bodor? Oke, Pak, ini termasuk ke norma hukum nggak? Menurut Pak Surya masuk. Kenapa? Jikalau kakek-kakek itu kan mungkin matanya bermasalah, menyeberangnya sembarangan. Ini menyeberang lewat apa nih? Zebra cross. Jadi sudah mentaati norma hukum. Itu. Baik, biar kalian lebih paham, Pak Surya hari ini minta bantuan kalian. Di depan ini ada gambar poster, ada stop perundungan, ada stop bagian mana yang tidak boleh dan tidak boleh disentuh. Nanti kalian kerja kelompok bersama-sama, diskusikan. Mas Zira akan bagikan LKPD ini, nanti dikasih nama dan sama lembaran penilaian ya. Nanti lembar penilaiannya di sini. Menurut kalian, aku sudah bisa materi ini, aku sudah paham, aku belum ngerti, aku tidak suka belajar Pak Surya. Nanti kalian bersama-sama, yuk kerjakan secara kelompok. Ini mau buat atau satu? Oke,
Sok kerjakan secara kelompok. Apa dampak atau akibat jika melanggar norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan? Yuk kerja kelompok mana yang paling duluan akan mendapatkan bintang 5. Nah, itu artinya akan mendapatkan sebuah apresiasi yang baik dari Pak Surya. Yuk kerjakan secara kelompok, diskusi. Yuk saya. Ya, diskusi secara kelompok. Ya, kamu boleh Sob. Diskusi secara kelompok. Yuk. Ayo diskusi nak. Ini nanti kita melanggar norma. Kalau melanggar norma. Bagaimana, sudah ketemu? Sudah? Diskusi bersama-sama saya. Mana ya? Norma agama. Nih. Tuh. Yo. Ya, kalau sudah menemukan salah baik, dilanjut ya. Kita kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, Mangga. Kelompok 2. Yuk, kerjakan bersama-sama. Jika melanggar norma Yo, apa ya akibatnya jika melanggar norma kesopanan ya? Mendapatkan sanksi dari mana? Sekali, selain itu apa lagi? Iya, ditulis. Ditulis ya. Oke. Ini norma kesusilaan sudah sampai norma kesusilaan. Apa sanksi? Ya, menurut kelompok kalian ini berdiri. Berdiri. Kerjakan. Lanjut, yang ini udah sampai norma hukum. Yo, kerjakan diskusi berkelompok. Akibatnya kalau melanggar norma hukum, bisa balik kita balik. Baca lagi, peneliti. Obatnya akan mendapatkan apa tuh tadi? Yang dibawa sama apa? Iya, sanksi yang dibawa sama paksa. Iya, itu sanksi apa kira-kira? Akan dimasukkan ke? Boleh, boleh, sakit tulis. Ayo, hebat sekali ya. Presentasikan hasil diskusi kalian, boleh dibantu Naila sama Fidela. Berdiri untuk membacakan jika melanggar norma agama. Coba Naila sama Fidela, yuk berdiri.
Yang lain menyimak setuju atau tidak setuju menurut kelompok 1. Dibacakan. Jika melanggar norma agama. Boleh lebih kencang karena suaranya tidak terdengar. Akan mendapatkan sanksi nanti di akhirat. Betul tidak jika kita melanggar norma agama? Betul. Ada yang tidak setuju? Ada yang setuju? Setuju lagi. Ada yang tidak setuju atau mau menambahkan? Cukup? Oke, tepuk tangan buat apa sayang? Aden? Aden mau menambahkan? Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita kelompok 2. Kelompok 2 coba dibacakan oleh Askaila dan Anissa. Jika melanggar norma kesopanan, ayo berdiri nah, berdiri, dibaca aja, tinggal baca aja. Ayo, Anissa dibaca. Yuk, dibaca bersama-sama. Mendapatkan sanksi dari masyarakat serta apa tadi tuh? Oke, dikucilkan oleh masyarakat. Jika kita melanggar norma kesopanan, apakah betul akan mendapatkan sanksi dari masyarakat dan dikucilkan oleh masyarakat? Setuju atau tidak? Kira-kira bisa setuju atau tidak? Setuju, boleh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Luar biasa. Dilanjut kelompok 3. Jika melanggar norma kesusilaan, apa akibatnya? Perasaan bersalah, cemas, dan rasa malu. Betul apa betul? Betul ya? Wow, luar biasa buat kelompok 3. Terakhir yang kelompok 4. Dibacakan oleh Asmi dan Mei. Berdiri nak. Oke, bisa dipenjara. Selain itu apa lagi? Mendapatkan denda. Terus bisa memakai hukuman mati. Wow, luar biasa ya. Betul? Apa betul jika kita melanggar norma hukum? Betul, akan dipenjara, mendapatkan denda dan juga bisa sampai meninggal. Kelas-kelas? Ya, hari ini kita sudah belajar tentang norma. Ada norma agama, norma hukum, kesopanan, kesusilaan. Jika kita melanggar salah satu norma tersebut, maka akan mendapatkan sanksi, baik sanksi langsung ataupun sanksi nanti. Sanksi langsung seperti dari norma hukum. Jika kita menggunakan motor belum memiliki SIM KTP, biasanya akan langsung kena sanksi berupa dapat didenda atau ditilang sama polisi, bahkan motornya akan diambil. Kalau norma yang tidak langsung hukumannya atau akibat itu seperti norma agama akan nanti di akhirat. Baik, pas sudah cukupkan sekian, kalian luar biasa sekali. Tepuk tangan buat hari ini, luar biasa sekali. Ya, oke. Kalau gitu sebelum kita menyelesaikan, Pak Surya ucapkan terima kasih. Kalian harus berusaha lebih baik lagi, berusaha untuk lebih baik lagi untuk mencapai cita-cita kalian dan juga mengikuti aturan yang ada. Sebelum kita selesai, sebagai ice breakingnya, harusnya tadi Pak Surya sampaikan di tengah, karena saking asyiknya, jadi kita menyanyikan lagu Warung Pojok bersama-sama. Boleh? Bait pertamanya saja. Boleh di sini? Yuk kita lihat di sebelah sini ya. Nanti kita cari dulu ya. Suara masih keluarkan dong. Jalan-jalan di Tuhan,
poster tentang melanggar norma yang ada ya. Saat ini nanti istirahat, dikumpulkan nanti besok posternya. Cukup dari Pak Surya, semoga semuanya bermanfaat. Bukunya dikumpulkan lagi boleh ke depan kelompok masing-masing perwakilan. Yuk duduk yang rapi dulu, kita hendak baca doa mau makan. Berdoa sebelum makan dimulai. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat. Segitiga restitusi pedoman kita, motivasi dalam diri membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mohibatul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Pada percakapan kali ini saya masih ditemani rekan saya Pak Suryani Oktian, SPD GR, selaku guru kelas 6 SDN 2 Kejiwan. Nah, kami telah melaksanakan kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh Pak Surya. Baik Pak Surya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya hari ini? Wow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu. Luar biasa ya Pak Surya ya. Nah, baiklah Pak Surya, izinkan saya menyampaikan dalam percakapan kali ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan pembelajaran yang telah Pak Surya laksanakan, dan saya akan menanyakan beberapa hal dengan tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana Pak Surya dalam kegiatan pembelajaran yang tadi. Wow, baik Bu, baik. Enggak. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak Surya, bagaimana perasaannya setelah Pak Surya melaksanakan observasi tadi, sudah yang telah tadi dilaksanakan? Ya. Begini ya Bu ya, walaupun ini bukan pertama kali bagi saya, namun tetap masih ada rasa tegang Bu. Tapi kemudian alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah ya Pak Surya ya. Bisa diceritakan nggak Pak Surya kembali bagaimana saat kemarin kita sudah praobservasi Pak Surya dari area pengembangan yang Pak Surya ingin lakukan di dalam kelas, dan langkah-langkah atau tahap-tahapannya seperti apa dalam kegiatan pembelajaran yang tadi, kira-kira seperti itu Pak. Baik Bu, area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan, keterampilan. Sedangkan tahapan pembelajarannya yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, evaluasi juga saya sudah laksanakan. Oke, bagus Pak Surya. Nah, menurut Pak Surya nih, apakah area pengembangan yang tadi Pak Surya sudah lakukan itu sudah berhasil dengan baik atau bagaimana Pak? Menurut saya pribadi sudah Bu, namun memang masih ada sedikit kendala ya Bu ya. Ini mungkin sudah lazim dialami oleh rekan atau hampir semua guru yang lain juga. Yaitu ada beberapa anak yang memang kurang aktif Bu dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oke, memang benar Pak, kendala masalah tersebut memang sangat lazim yang dialami oleh beberapa guru lain juga seperti itu Pak. Lalu apa yang Bapak akan lakukan dalam mengatasi masalah yang tadi Pak Surya sebutkan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya nih? Oke, untuk mengatasi masalah itu Bu, dalam pembagian kelompok saya berpedomankan berdasarkan pada gaya belajar anak, yaitu visual, auditori maupun kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman Bu. Oke, berarti Pak Surya itu berencana untuk melaksanakan kegiatan kedepannya tuh ya Pak ya, yaitu memperhatikan gaya belajar dari siswanya, yang berpedoman dalam pengembangan siswanya dalam kelompok sehingga mereka lebih nyaman dan lebih menyenangkan di dalam kelasnya gitu, seperti itu Pak. Betul Bu, betul sekali. Oke, baik Pak Surya. Nah, kira-kira nih Pak,
akan melakukan perubahan itu tuh dalam segi memperbaikinya kapan dan apa ini? Apa ya bahasanya itu melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Bapak lakukan itu sampai kapan gitu? Oke. Mungkin secepatnya akan saya laksanakan Bu, karena ini juga berkaitan dengan kepentingan murid dan juga untuk pembelajaran juga. Seperti itu Bu. Baik Pak Surya, ya, semoga perubahan dan perbaikan yang Bapak rencanakan tadi dapat segera mungkin terlaksanakan dengan maksimal, dan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran Pak Surya di dalam kelas pun bisa teratasi dengan sangat baik ya Pak Surya ya. Sudah sangat luar biasa. Saya juga tunggu kabar baiknya, perkembangannya untuk berbagi lagi dengan saya bagaimananya, seperti itu Pak Surya. Ya, amin amin insya Allah. Terima kasih Bu untuk semuanya. Iya, sama-sama Pak Surya, sukses terus, semangat untuk terus memberikan pembelajaran yang terbaik yang berpusat pada peserta didik, sehingga mereka pun memberikan Pak Surya mampu mengembangkan potensi anak-anak Pak Surya lebih optimal. Ya, makasih Bu. Oke, demikian kegiatan supervisi akademik yang telah kami laksanakan, dari mulai percakapan pra-observasi, observasi, sampai sekarang kita melaksanakan pasca observasi. Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Surya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya. Menjaga harmoni saling percaya, pahami 5 posisi kontrol kehidupan utuh holistik.